Inspigoers, mungkin ada di antara kalian yang sering bertanya pada diri sendiri, apa sih yang sudah aku lakukan sehingga jadi bermanfaat buat orang lain? Atau kapan sih aku bisa jadi pahlawan? Seenggaknya buat orang terdekat. Tidak sedikit inspirasi yang datang dari para pahlawan bangsa yang menggerakkan hati untuk melakukan aksi berarti. Apakah kamu berani mulai meneladani karya mereka dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu generasi muda Indonesia yang berani adalah Fania Santoso, anak muda asli Surabaya, pendiri dan CEO Heystartik, yang mempromosikan gaya hidup berkelanjutan melalui inovasi daur ulang melalui produk fashion dan pemberdayaan masyarakat. Fania percaya, tidak perlu menunggu jadi orang super sukses maupun punya followers jutaan dengan centang biru untuk bisa berdaya, bermanfaat, dan berdampak. Sesuai dengan nilai kepahlawanan dari R.A. Kartini dan Bung Tomo yang diyakininya, bahwa jadi berguna bisa dimulai dari apa yang kita miliki dan tak perlu menunggu nanti. Mari kita dengarkan kisah Fania dalam Gerilya Karya, sebuah kolaborasi Inspigo dengan Indika Foundation. Halo Inspigoers, saya Fania Santoso dari Heystartik Artistic Eco Fashion. Kalau berbicara soal pahlawan nih ya, biasanya asosiasinya itu terkait dengan pelajaran sejarah kalau di sekolah. Dimana dalam hal ini nih ya, ketika Fani SMA, jujur Fani waktu itu lebih memilih IPA, walaupun tahu bahwa kuliahnya akan masuk di jurusan IPS, karena memang Fani pribadi itu lemah di hafalan. Jadi Fani inget banget kalau misalnya ujian dulu itu pertanyaannya biasanya tahun, tanggal, nama kota, dan hal-hal yang ya merupakan salah satu kelemahan gitu yang Fani akui, dan Fani berdamai dengan itu. Jadi daripada malah membebani diri sendiri, memaksakan untuk tahu segala sejarah, itulah mengapa Fani akhirnya lebih memilih untuk masuk di jurusan IPA. Dan itu bukan maksudnya Fani nggak suka atau nggak mau belajar sejarah ya, melainkan lebih kepada Fani menikmati tiap kisah, tiap inspirasi dari tokoh yang ada itu tanpa harus terbeban menghafalkan detil-detil lainnya. Terkait sudut pandang tersebut, Fani akhirnya jadi lebih bebas juga untuk eksplorasi tiap tokoh pahlawan bangsa yang ada. Jadi biasanya Fani hobi baca-baca artikel, tulisan yang ada gitu untuk memperkaya perspektif. Misalnya ada satu tulisan yang menarik yang Fani ingat banget dari Kak Puji Maharani, salah satu teman Fani juga yang pada waktu itu mewawancarai aktivis dan filsuf Karlina Suteli, di mana di situ tulisannya adalah membahas sosok Ibu Kartini. Dan yang menarik dari tulisan itu adalah salah satu sudut pandang di mana di situ menyampaikan bahwa udah basi kalau kita masih memperdebatkan kenapa kok harus Kartini yang dijadikan sebagai salah satu peringatan Hari Kartini gitu. Dan dari situlah Fani belajar bahwa memang tiap pengalaman, tiap kisah, tiap cerita itu valid adanya, dan disitulah poin dimana kita perlu bisa lebih mengapresiasi tiap tokoh pahlawan yang ada, siapapun itu, teman kita, sahabat kita, keluarga, orang dekat kita sekalipun, mereka unik dengan caranya mereka masing-masing dan mereka adalah pahlawan di kehidupannya masing-masing. Ketika Fani berkesempatan untuk mewakili Indonesia untuk mengikuti Lomba Lingkungan Hidup di tahun 2007, itu adalah pertama kalinya Fani ikut kompetisi internasional di luar negeri, di Swedia. Waktu itu diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang lingkungan hidup, yaitu UNEP. Dan ada satu momen yang paling mengharukan buat Fani, yaitu ketika bendera Indonesia itu dikibarkan, ditayangkan di slide sebelum kita sebagai peserta itu presentasi. Dan di situ akhirnya menjadi salah satu titik di mana Fani bangga gitu karena bisa ikut membawa bendera Indonesia di ajang internasional, dan itu juga yang jadi salah satu motivasi Fani untuk bisa terus
berkarya untuk bisa terus berdampak positif, dan pada akhirnya itu pun juga bisa menjadi kebanggaan Indonesia juga. Kalau berbicara soal dunia digital, Fani sadar bahwa kehadiran Fani memang belum sebesar platform lain yang biasa dikenal sebagai influencer gitu ya, dengan jumlah follower yang belasan, puluhan, ratusan ribu, bahkan jutaan, pun belum juga dengan ikon centang birunya yang sering dibanggakan gitu. Tapi di sini satu hal yang Fani percaya bahwa toh sebenarnya nggak harus nunggu kata belum itu hilang buat bergerak. Jujur nggak munafik sih ya, bahwa tentunya Fani pengen kata belum yang tadi itu segera hilang, supaya bisa lebih didengar massa kalau lagi ngapa-ngapain gitu, lagi mengkampanyekan suatu hal yang positif. Tapi kalau toh memang belum berkesempatan, Fani percaya di firman Tuhan juga disampaikan bahwa kita perlu untuk tetap setia pada perkara kecil. Dan the power of small is real. Bagaimana tiap aksi nyata kita, sekecil apapun itu, pasti ada dampaknya. Baik itu paling kecil itu ke diri kita sendiri, dan tentunya ke lingkungan terdekat kita, atau bahkan ke orang-orang yang lebih luas lagi ke depannya, di jangka waktu yang lebih panjang pastinya. Karena masa depan kita itu pastinya tergantung dengan apa yang kita lakukan sekarang. Dan konsep ini sama juga dengan konsep tentang memberikan dampak. Dan tentunya kalau berbicara soal platform kecil, platform besar, ya kita masih bisa berkolaborasi. Bagaimana kita bisa menggabungkan kekuatan yang kita miliki, keunggulan kita dengan platform lain yang sudah punya jumlah followers lebih banyak misalnya, untuk bisa membantu memperluas dampak yang kita miliki. Tentunya dengan kita benar-benar riset, mempertimbangkan value apa yang bisa kita berikan, yang sesuai dengan domain area platform tersebut yang ingin kita ajak kolaborasi. Jadi pada akhirnya win-win solution. Platform tersebut pun yakin dan tertarik untuk kolaborasi dengan kita, dan kita pun bisa memanfaatkan platform yang ada untuk lebih menyebarluaskan lagi hal-hal positif yang ingin kita berikan.